Selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Ayo Kita Belajar di dekat tombol subscribe. Dan pilih level yang teman-teman inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi kita akan bahas prediksi soal SMK 2024 bidang kebumian nomor 5 dan 6. Oke, teman-teman. Nomor 5. Skala untuk mengukur kecepatan angin adalah, nah ini juga tipe hafalan ya teman-teman. Skala untuk mengukur kecepatan angin itu disebut skala Beaufort. Skala Beaufort. Jadi skala Beaufort ini skala di mana untuk mengelompokkan kecepatan angin. Jadi misalkan nih, skala nomor 5. Skala Beaufort nomor 5 itu untuk kecepatan angin sekitar 5,3 sampai 7,4 meter per second dan 19 sampai 26 kilometer per jam. Untuk macam anginnya itu angin agak keras, yang mana cirinya itu dahan bergerak. Contoh lagi misal skala nomor 10. Ini untuk kecepatan angin 21 sampai 21,6 sampai 25,1 meter per second dan 78 sampai 90 km per jam. Macam anginnya adalah badai hebat dan efek dari angin tersebut adalah rumah roboh. Begitupun skala yang lainnya. Ini ada 1 sampai 12, bisa teman-teman screenshot ya atau dicatat juga nggak apa-apa. Itu. Ini adalah skala Beaufort untuk mengukur kecepatan angin. Nah, terus ada yang namanya skala Fujita, teman-teman. Kalau skala Fujita ini untuk mengukur kecepatan tornado atau pengelompokan kecepatan tornado. Nanti teman-teman bisa lihat di internet dan bisa catat juga skala Fujita. Terus skala Wentworth ini untuk mengukur atau pengelompokan butir sedimen. Jadi ini kaitannya dengan geologi ya teman-teman. Kalau skala Wentworth itu butir sedimen. Nanti mungkin kita akan bahas di subbab geologi. Ini kita lagi bahas di meteorologi. Skala Mohs ini untuk kekerasan mineral. Jadi skala Mohs itu kekerasan suatu mineral. Dan kalau skala Saffir-Simpson ini adalah untuk siklon. Teman tahu kan siklon tropis. Nah, itu untuk pengelompokan kecepatan itu pakai skala Saffir-Simpson. Jadi untuk kecepatan angin ini pakai skala Beaufort. Oke, kita lanjut nomor 6. Dalam masa hidup thunderstorm, pada tahap manakah karakteristiknya didominasi oleh downdrafts? Oke, jadi ini adalah gambar di mana tahapan perkembangan thunderstorm. Nah, thunderstorm itu diawali dengan tahap cumulus. Tahap cumulus adalah tahap di mana berkembangnya awan cumulus menuju cumulonimbus. Di sini yang panah ke atas ini adalah aliran udara, teman-teman. Jadi udara itu bergerak naik. Ini disebut sebagai updraft. Updraft. Jadi aliran udara yang bergerak naik. Nah, aliran udara yang bergerak naik ini menyebabkan si awan ini terus tumbuh ke atas, teman-teman. Jadi makin tumbuh ke atas. Itu karena adanya updraft dari aliran udara di bawahnya. Nah, hingga puncaknya karena si ini awannya itu udah mencapai titik tertentu sehingga awan nggak bisa tumbuh tinggi lagi. Akhirnya awan akan tumbuh mendatar kayak gini. Nah, bagian yang mendatar ini kita kenal dengan sebutan anvil. Jadi ada yang namanya anvil. Anvil adalah bagian dari cumulonimbus yang mendatar kayak mangkok kayak gini. Nah, jadi ketika si updraft ini sudah mencapai puncak, maka terjadi downdraft, teman-teman. Ini di tahap mature atau tahap matang. Kalau di tahap matang, di sini ada dua udara. Yang satu udaranya naik atau ada updraft,
Tapi di sisi sebelahnya ada downdraft. Nah, downdraft inilah yang menyebabkan thunderstorm. Di sini downdraft, kalian lihat di sini kan, ini ada aliran udara yang turun, dan di sini ada fenomena petir disertai hujan lebat. Ini adalah tahapan matang. Dan di sini ada gust front. Front itu apa sih? Front adalah daerah pertemuan dua massa udara yang berbeda sifat. Di sini adalah yang updraft itu massa udara hangat, sedangkan yang downdraft itu massa udara dingin. Ini tahap mature. Nah, terus selanjutnya adalah tahap disipasi atau tahap punah. Di mana di tahap punah ini si cumulonimbus itu udah hampir habis. Dan di sini didominasi oleh aliran udara ke bawah atau didominasi oleh downdraft. Di sini sudah nggak ada updraft lagi. Di sini downdraft semua. Beda sama yang cumulus. Kalau cumulus nggak ada downdraft, tapi cuma updraft. Tapi kalau kebalikannya, disipasi atau tahapan punah, ini dominasi downdraft semua. Jadi aliran udara yang turun hingga kalau semuanya udah habis, si awan akan hilang. Hingga kalau buat soal ini, dalam masa hidup thunderstorm, pada tahap manakah karakteristiknya didominasi oleh downdraft? Nah ini jawabannya disipasi, dissipation. Perkembangan sama cumulus itu sama. Mature ini tahap matang. Dan nimbus stratus adalah jenis awan. Awan penyebab hujan, tapi kalau nimbus stratus itu nggak menyebabkan thunderstorm kayak si cumulonimbus. Gitu. Jadi ini jawabannya yang C, disipasi. Gitu ya teman-teman. Sekian pembahasan kali ini, nanti kita lanjut ke soal nomor 7 dan 8. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.